وبارك عليه اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة، إنك على كل شيء قدير. ولهرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجرين أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني، ثم إلى روح صف النظامي، ثم إلى روح حي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح راشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح هدي محمد بن علي الحميد، ثم إلى روح سعيد بن شفيع الدين، ثم إلى روح سيد الرحمن بن هجاء والسرى وأصولهم وفروعهم وذا الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي باسم، ثم إلى روح حجي مرتى بن حجي ساوي، ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي ساوي، ثم إلى روح حجي متم بن حجي ساوي، ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، ثم إلى أرواح أهل المسجد والهداية، أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang-orang tua, khusus orang tua kita Haji Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Mas'udin, Bapak Zainuddin, Bapak Haji Suada, Bapak Asmari, Bapak Haji Gunawan, Imam sholat subuh kita, Bapak Ustadz Insinyur Husain Fauzi, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Pak Agus Salim, Habib Zainal Munawar, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Yusberi, Bapak Hasan Sabu, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya pada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha barokah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah masuk di hari yang ke-18, hampir mendekati finish fase kedua, fase maghfirah. 2 hari lagi bakal lewat. Nanti malam 21 sudah masuk fase itkum minan nar, pembebasan dari api neraka.
Mendekati finish biasanya ujiannya makin berat dan seleksinya itu makin ketat. Siapa-siapa saja yang bisa masuk dalam fasaikum minan nar biasanya orang-orang yang memang punya keteguhan iman, orang-orang yang punya semangat di dalam beribadah. Semuanya itu akan terseleksi. Di awal-awal biasa kalau pendaftaran kan begitu ya. Mulai banyak awal-awal. Pertengahan mulai itu ada eliminasi, gugur dikit-dikit. Dan dikit finish lagi, siapa yang juaranya itu sudah terseleksi dengan baik. Kita berharap semuanya mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa masuk ke fase fitkum minan nar dan bisa melewatinya dengan baik. Sama juga kita ngaji, ujiannya makin berat. Kalau tanpa AC panas, ya nggak? AC hidup-hidupin, kemudian udaranya sejuk dingin, matanya jadi ngantuk, bawaannya pengen tidur gitu. Emang ujiannya begitu, ya. Walaupun setan dibelenggu, nggak ada yang niupin. Yang niupin siapa? Nafsu kita sendiri, ya. Yang ngajak buat tidur. Kenapa? Karena nafsu itu mengarahkan kepada kita untuk melakukan yang enak-enak. Yang enak ngapain? Dingin-dingin. Tidur, ya enggak? Iya. Itu mau ujian. Banyak orang yang ketika diuji dengan kenikmatan, maka dia tidak lulus. Banyak orang yang diuji dengan kesusahan, justru lulus. Ada orang di zaman Nabi Musa diuji dengan kesengsaraan, dia sabar. Begitu diuji dengan banyak harta, dia nggak lulus. Korun. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ada sahabat Nabi diuji dengan kesengsaraan, dia sabar, lulus ujiannya. Begitu didoakan Nabi Muhammad SAW, dikasih 2 ekor kambing, lalu dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai hewan ternaknya itu memenuhi lembah, nggak bisa kehitung. Iya, malah lalai. Yang tadinya rajin sholat jamaah mulai cuma 3 kali, kemudian tambah banyak mulai cuma 2 kali, tambah banyak cuma sekali, tambah banyak nggak bisa kehitung cuma sekali, tambah banyak nggak datang ke masjid, datang ke masjid cuma hari Jumat, tambah banyak cuma Idul Fitrinya doang. Ada orang diuji dengan kenikmatan. Itulah ujian kita yang harus kita hadapi, baik ujian sengsaraan maupun ujian kenikmatan. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita mampu kita lewati dengan sebaik-baiknya dan kita bisa menjadi orang yang lulus, pemenang dalam ujian tersebut. Kita lanjut pembahasan kita pada maqalah yang ke-18. Qala Syaikhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Al-maqalatu tsaminata 'asyrata. Qila man taraka adh-dhunuba raqqa qalbuhu wa man taraka al-harama wa akala al-halala saffat fikratuhu ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada maqalah yang ke-18 ini dijelaskan dalam kitab ini, qila, ada yang mengatakan man taraka dzunub raqqa qalbuhu. Siapa saja orang yang meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, raqqa qalbuhu, maka hatinya itu akan lembut. Orang yang jarang berbuat maksiat hatinya bakal lembut. Maksudnya apa? Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'ulaha. Orang yang jauh atau tidak melakukan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa,
hatinya lembut, hatinya mudah menerima nasihat dari orang. Kalau orang sering berbuat maksiat, sebaliknya hatinya itu susah dinasihati oleh orang, keras kepala, mau menang sendiri. Tapi kalau orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia gampang dinasihati orang, mudah menerima nasihat dengan orang, mudah tersentuh hatinya jika melihat sesuatu yang tidak enak bagi dia. Misalnya lihat orang pedagang dari pagi dagang kagak laku-laku, mudah hatinya tersentuh. Ada orang misalnya anak kecil, pagi-pagi dia dagang, sampai sore dia dagang, dagangnya dagang tisu, cuma laku, tersentuh hatinya. Tapi kalau orang yang senang berbuat maksiat, mau dagang apa aja, ataupun ada melihat apa saja yang memang kelihatannya orang tersebut menderita, tidak ada terduga dalam hati. Kenapa? Karena hatinya seperti batu keras. Nah, karena itulah jauhi perbuatan maksiat, maka hati kita akan mudah menerima nasihat dari orang. Suatu saat kita nasihat dari orang, suatu saat kita bakal menerima nasihat dari orang lain. Wa man tarakal haram fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima, dalam hal makanan, baik itu makanannya haram ataupun cara memperolehnya. Siapa yang meninggalkan yang haram, wa akalal halal, kemudian dia makan makanan yang halal, soffat fikratuhu, maka pikirannya bakal jernih, pikirannya itu akan murni, pikirannya itu bakal tenang. Karena itu jauhi makanan-makanan haram. Karena orang yang makan makanan haram, jangankan yang namanya ketenangan, doanya aja tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam kitab, saya buat kitab kecil banget, sangat kecil. Saya mau salah belinya 5.000, belinya 5.000 di online, tahun berapa nggak tahu. Ini ada nasihat baginda Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, man akala halal soffa dinuhu, siapa orang yang makan makanan yang halal, soffa dinuhu, maka bersih agamanya, waraqqa qalbuhu, hatinya itu bakal lembut, walam yakun lidakwatihi hijabun, setiap dia doa tidak ada halangan. Ada yang membuat doa kita itu terhalang. Apa itu? Makan makanan yang haram. Kalau kita doa kok nggak dikabul-kabulin sama Allah, periksa apa yang kita makan, periksa apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, periksa apa yang kita pakai pakaian ini, masuk haram atau tidak. Karena kalau ada sesuatu yang haram sekecil apapun, maka doa kita tertolak. Ada suatu kisah, ada seorang ulama yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Dia seorang sufi. Suatu ketika dia merenung, dia bertahun-tahun beribadah, orang sufi. Kalau ibadah sama kita jauh dah pokoknya. Dia rajin baca Quran kalau sholat sepanjang malam. Kalau kita misalnya sholat duha 4 rakaat 12, kalau kita sholat tahajud misalnya 11 rakaat dalam waktu setengah jam, dia bisa dari jam 12 sampai subuh, suratnya panjang-panjang. Nah, orang-orang seperti itu sholat ibadah, ternyata dia tidak mempunyai kenikmatan dalam ibadahnya, nggak ada rasa senang, dia hanya jalanin aja, dan itu bertahun-tahun. Akhirnya dia ngadu sama ibunya, wahai ibu, saya ini sudah bertahun-tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya belum menikmati ibadah yang saya lakukan. Saya belum merasa manisnya dalam ibadah. Tolong ibu, bantu saya. Bantunya gimana? Bisa nggak ibu mengingat-ingat dulu waktu ibu mengandung saya? Itu kan dia udah besar ya.
waktu ibu mengandung saya, ada atau menyusui saya, adakah makanan yang haram yang ibu makan, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Kemudian ibunya mikir, lah kalau kita coba ngomong memang kita begitu kan? Wah, ketoprak, lu nggak lu makan haram, agak berani kita. Ya. Tapi ini ulama pengen tahu apa yang menyebabkan dia itu nggak memperoleh manisnya, lezatnya ibadah. Dia tanya ibunya seperti itu, coba ibu renungin, pikirin, ada nggak sesuatu yang ibu makan, bendanya haram atau cara memperolehnya haram? Pada waktu ibu mengandung saya atau pada waktu saya menyusui. Kemudian ibunya memikir, dia bilang, wahai anakku, sepertinya ada. Dulu pada waktu aku mengandungmu, masih usia yang kecil, aku naik ke loteng, pakai tangga ya, naik ke atas genting. Di atas genting aku lihat tetangga rumah lagi jemur adonan, entah adonan apa, lagi jemur adonan, dan baunya itu wangi, sehingga aku berselera. Lalu diam-diam aku ambil sedikit adonan tersebut yang kira-kira hanya seujung jari, segini, dikit ya, dikit itu, ya, cuman mau nyobain doang. Lalu aku makan. Kata pemilik sekali suami, wahai, mungkin inilah penyebab aku tidak bisa menikmati ibadahku. Mohon ibu datengin yang punya, minta kehalangannya. Nah, kalau kita menurut ibu kita begitu, ini pasti dikeplak gitu kan. Kalau mau dia aja sendiri datang ke orang tersebut kan. Akhirnya ibu dari Yazid Al-Bustami itu datang ke orang tersebut, minta dihalalkan, dikasih tahu dulu, kira-kira ya kira 25 tahun yang lalu saya pernah naik ke loteng, ada adonan antum yang saya makan sejari aja, saya pengen diikhlaskan. Nah, karena sudah ngaku, walaupun dia nanya-nanya dulu, pantesan dulu kok adonan saya sobek sedikit, ini saya makan ini, apakah burung atau apa? Ternyata ibunya ngambil, baru ketahuan sekarang. Ya udah, saya ikhlaskan makanan tersebut. Begitu diikhlaskan, Abu Yazid Al-Bustami merasa senang. Kemudian dia ibadah. Begitu dia ibadah, sholat, baca Quran apapun, dia merasa nikmat sekali, senang sekali gitu. Artinya ada sesuatu yang membuat dia itu gairah. Nah, cuman gara-gara sejari, seujung jari makanan haram, seorang ulama besar ibadahnya itu merasa tidak enak. Kalau kita bukan ulama, kita mau orang biasa, makan makanan haram nggak ngaruh sama kita. Ya, mau makanan halal, mau makanan haram, biasanya ibadah kita ya biasa-biasa aja. Karena tingkatan kita beda. Kalau mereka langsung itu. Nah, karena itulah jauhi makanan-makanan yang haram, baik itu zatnya maupun cara memperolehnya. Lalu Nabi Muhammad menasihati Ali lagi, ya Ali, man akala syubhat istabah alaihi dinu wa adlama qalbuhu. Wahai Ali, siapa saja orang yang memakan makanan syubhat, makanan yang ragu-ragu, yang halal-haramnya itu masih nggak tahu, dia halal atau haram, cara memperoleh itu dia nggak tahu, dia halal atau haram, istabah alaihi dinu, maka agamanya pun ragu-ragu, menjalankan agama pun setengah-setengah, masih ragu-ragu. Wa azlama qalbuhu, hatinya bakal gelap. Wa man akal haram mata qalbuhu, siapa makan makanan haram, hatinya bakal mati. Wa khaffa dinuhu, menjalankan agamanya ringan, cari yang ringan-ringan, cari yang enak-enak, tidak mau yang berat-berat. Wa dha'afa yaqinuhu, keyakinannya lemah,
terhadap agamanya. Wa hijaballahu da'watahu wa qallat ibadatahu. Doanya itu terhijab, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qallat ibadatahu, dan ibadahnya itu bakal sedikit, nggak banyak. Kalau doa kita yang banyak nggak dikabulkan Allah, periksa adakah yang salah dengan makanan yang kita makan. Maka ada yang salah dengan pakaian yang kita pakai, baik dari sisi zatnya maupun cara memperolehnya. Ada juga seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adam. Dia ini orang ini sering berkeliling menelusuri daerah-daerah Arab. Suatu ketika dia di Mekah dia pengen makan kurma, dibelilah kurma. Kemudian ketika kurma itu sedang ditakar, kan ngambil kurma nggak pakai tangan begini ya, pakai tangan apa? Ada sendokan, disendok, dimasukkan ke dalam tempat, ada 2 butir kurma jatuh ketika disendok. Nah, pikirnya dia 2 butir kurma yang jatuh itu miliknya. Akhirnya yang jatuh itu dia ambil, dia makan. Dan orang yang menjual nggak tahu. Nah, akhirnya apa? Udah dibayar, dia jalan. Dia berkeliling lagi sampai akhirnya dia ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu ada tempat namanya Qubbatus Sakhra, Qubbat batu, yang dipercaya bahwa batunya itu adalah tempat Nabi Muhammad SAW Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan tempat pertemuan malaikat-malaikat itu di situ. Nah, di situ punya peraturan dulu, bahwa menjelang malam orang nggak boleh berada di situ, harus keluar. Kenapa? Kalau malam malaikat pada datang, ngapain? Ibadah di situ, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adam itu masuk ke situ dari siang. Begitu menjelang sore, menjelang malam, itu orang-orang yang di situ disuruh keluar. Ibrahim bin Adam ngumpet, sehingga apa? Dia nggak keluar sampai larut malam, sampai subuh. Nah, menjelang tengah malam datang malaikat. Ada yang menyerupai manusia. Nah, ketika dia datang, malaikat itu bilang, di sini ada manusia. Iya, itu lagi ngumpet, kata malaikat ngobrol gitu. Ada manusia, itu apa namanya, lagi ngumpet. Siapa orang itu? Yaitu Ibrahim bin Adam, orang ulama dari Khurasan yang ibadahnya itu luar biasa. Cuma ibadahnya dalam setahun ini itu ditolak sama Allah. Doanya nggak diterima sama Allah. Cuma gara-gara dia makan 2 butir kurma yang jatuh. Ibrahim bin Adam dengar lagi malaikat ngobrol. Setelah subuh selesai, dia keluar langsung menuju Mekah, mencari apa? Tukang kurma. Sampai di Mekah, ke tempat jualan kurma, dia nggak ketemu tuh orang tua yang jual kurma. Nah, ada orang yang jual kurma tapi anak muda. Dia bilang, dulu di sini 1 tahun yang lalu saya beli, yang jual kurma itu orang tua. Kenapa sekarang ada? Dulu yang jual itu bapak saya. Bapak saya sekarang udah meninggal dunia. Saya yang gantiin. Lalu ceritakanlah bahwa dulu ada dia beli di situ, ada 2 butir kurma yang jatuh, saya makan. Saya tidak tahu itu hak saya atau bukan, dan saya yakin ini bukan hak saya karena saya dengar malaikat ngomong ini. Kalau gitu, mohon dong ikhlasin. Pemuda itu bilang, karena 2 butir kurma doang ya Pak, kecuali 2 ton. Kalau 2 kilo masih dikit, kalau 2 ton kan banyak, ya nggak? Iya. Kalau 2 ton diambil Pak. Ini 2 kilo, ya udah saya bebasin, saya ikhlaskan. Alhamdulillah. Udah seneng nih nggak? Seneng gitu kan? Cuman pemuda itu bilang,
Saya masih punya ibu, saya masih punya seorang saudara perempuan yang dia itu punya hak terhadap 2 kurma yang bapak makan. Karena itu kan warisan sifatnya kan. Nah, maka silakan bapak datang ke rumah saya, temui ibu saya, temui saudara saya, minta ikhlasnya. Waduh, ternyata masih panjang. Akhirnya dia datang ke rumah. Dia minta ikhlas kepada ibunya, minta ikhlas kepada saudarinya. Tapi lagi-lagi karena cuma 2 butir kurma, diikhlaskan. Saya ikhlaskan 2 butir kurma itu yang menjadi bagian kami. Ikhlas. Akhirnya tuh Ibrahim bin Adam melakukan perjalanan lagi, balik lagi kemana? Ke Batukan. Perjalanannya jauh. Kalau sekarang mau cepat kan pakai pesawat ya. Dulu pakai onta, ada jalan kaki berbulan-bulan. Sampai di sana sama kayak yang dulu. Dia sembunyi-sembunyi dan ngumpet. Begitu datang para malaikat, dia dengerin aja. Malaikat itu ngomong lagi, ada manusia di sini. Iya tuh, yang tahun lalu Ibrahim ada. Iya dulu setahun yang lalu doanya ditolak tuh, ibadahnya nggak diterima. Sekarang karena sudah dibereskan masalahnya, doanya dikabulkan, seluruh ibadahnya diterima. Sejak saat itu dia sering nangis dan jarang makan. Jarang makan. Kalau makan dia perhatikan apakah yang dimakan ini haram atau halal. Kenapa? Khawatir ibadahnya enggak diterima. Coba sama nggak kita? Oh, kita aja nih kalau mau nih dikasih yang namanya berkat, nasi kebuli, nasi mandi 1 nampan, ya 1 nampan berapa? Berempat. Kan ada posisinya, iya. Dagingnya cuma 3. Nah, gimana cara baginya? Orang yang berempat, dagingnya bertiga. Kan ada kita makan di bagian kita. Begitu bagian kita udah deket, geser punya orang dikit. Banyak yang begitu, benar-benar. Hati-hati, sedikit saja kita makan sesuatu yang bukan hak kita bisa menyebabkan ibadah kita tidak diterima, bisa menyebabkan doa-doa kita itu tidak dikabulkan. Ada satu lagi nasihat Nabi Muhammad SAW, ini bagus sekali. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau Allah marah sama seseorang, marah sama seorang hamba, maka dia akan memberikan hartanya begitu banyak dari jalan yang haram. Jadi kalau ada orang hartanya banyak, jangan bilang, wah dapat nikmat, belum tentu, bisa jadi istidraj. Jadi kalau Allah marah sama seseorang, Allah akan ngasih orang itu hartanya haram, lalu dia akan menyuruh setan untuk membantu orang tersebut, dia bisa mendapatkan harta yang haram. Kemudian dia akan menjadikan setan itu wakilnya ngurusin harta yang haram, lalu dia akan terlena dengan harta tersebut sampai meninggalkan agamanya. Dan akan ada bisikan, tenang saja, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, udah ambil aja terus harta haram, makan terus harta haram, nanti juga Allah ampuni. Nah, itu bisikan-bisikan seperti itu. Karena itulah pesan saya, mari sama-sama kita berhati-hati dalam hal makan makanan, minuman atau pakaian yang kita pakai. Hendaklah sesuaikan sesuatunya itu dari hal-hal yang halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Ibadah kita diterima, kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم واغفرنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه. اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احمنا بهداك واجعلنا ممن يشرك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك ورزقك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب Video agak ada ya? Aku nggak ada, nggak ada. Setiap ada video dia nggak ada. Aduh, nggak ada. Ya, nanti